Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah SWT masih memberi kita rahmat hidayah, memberi dua nikmat yang seringkali dilupakan, nikmat sehat wal farah. Jadi nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang diberikan Allah pada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih tetap melanjutkan hari setiap Sabtu pertama kajian sirah di sejarah dari mulai Nabi Muhammad sampai seterusnya. Namun sebelum itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang tanggal 3 Oktober. Sebelum saya memulai, sedikit pengantar prolog. Tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Oktober, itu sebetulnya dalam sejarah umat manusia ini banyak yang kita lupakan. Kalau tanggal 30 S itu kita sudah hafal, 30 September merupakan pengkhianatan G30 SPKI. 1 Oktobernya itu kita peringati Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian 2 Oktober 2 Oktober itu ini secara global, bukan secara nasional, secara internasional. 2 Oktober itu merupakan hari pembebasan Al-Quds, Masjidil Aqsa. Jadi tanggal 2 Oktober tahun 1187 itu merupakan hari pembebasan Masjidil Aqsa Al-Quds setelah dikuasai lebih dari 80 tahun oleh pasukan salibis. Jadi kalau terhitung 2 Oktober 1187 dengan sampai sekarang 2 Oktober, sekarang 3 Oktober, yang kemarin 2 Oktober 2020, berarti sudah 833 tahun yang lalu. Jadi 8 abad yang lalu, 8 abad punjul 33 tahun. Jadi Palestina itu ya merupakan negara yang sekali lagi yang mendukung kita ini merdeka, yang sudah saya sampaikan di majelis ini bulan yang kemarin, sampai sekarang masih di bawah kungkungan Zionis Yahudi. Apalagi beberapa negara Uni Emirat Arab pun juga sama, sudah melakukan hubungan diplomatik, baik Arab Saudi maupun UEA, Uni Emirat Arab. Itu. Apalagi sekarang Amerika memulai debat calon presiden. Sedikit informasi ini, dahsyatnya lobby Israel, bukunya cukup tebal Bapak sekalian. Bagaimana Israel itu yang jumlah orangnya itu tidak sampai 100 juta, tapi menguasai percaturan politik di dunia internasional. Monggo nak jenengan. Dasarnya lebih Israel, bagaimana suatu kelompok kepentingan di AS menciptakan kekacauan di Timur Tengah, merusak Israel itu sendiri dan mengancam perdamaian dunia. Itu. Ini luar biasa, dan saya sedikit punya catatan oleh seorang orientalis Prancis, peristiwa 8 abad yang lalu, Bapak sekalian. Ada seorang orientalis Prancis bernama Gustave Le Bon. Jadi
peristiwa tanggal pembebasan 2 Oktober itu, ketika Palestina di bawah pasukan salibis, dikuasai oleh pasukan salibis, itu tidak jauh beda Pak kondisi dengan keadaan umat Islam itu tahun 48, semua tahun 48 Pak, komunis, 48 komunis. Itu kalau jenengan baca di buku ayat-ayat yang disembelih dan beberapa kesaksian dan karangan bukunya Fadlizon itu ayat-ayat disembelih itu menceritakan kesaksian yang masih hidup, diantaranya di Madiun, Magetan, itu bekasnya pabrik gula di Magetan itu sampai genangan darah itu setinggi mata kaki. Ini juga disampaikan oleh Gestapo Francorum. Jadi pembantaian itu dilakukan dengan sangat kejam hingga mereka berjalan di atas genangan darah yang tingginya hingga mata kaki. Ini 833 tahun yang lalu kondisi umat Islam. Nah, jadi makanya kalau umat Islam sebenarnya cinta damai, sebenarnya kalau ya nggak damai-damai banget Pak gitu loh. Jadi asyidda alal kufar warahmah bainahum, tegas terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama umat. Tuh. Mestinya seperti itu Pak, mestinya seperti itu. Nah, itu diantaranya Pak tanggal 2 Oktober 1987. Nah, diteruskan kembali oleh Muhammad Al-Fatih pun juga sama, tahun 1400 sekian. Pembebasan Konstantinopel pun juga sama. Itu tidak ada dendam Pak Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih itu ada dendam ketika membebaskan. Jadi umat Islam itu bukan menjajah, tapi apa? Membebaskan. Itu. Termasuk Palestina itu di zaman Umar bin Khattab itu bukan karena untuk menguasai wilayah, ekspansinya iya, tetapi umat di sana itu meminta bantuan untuk dibebaskan dari Rom. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedikit catatan ya, tanggal 2 Oktober kemarin itu merupakan hari pembebasan Al-Quds oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah berlangsung 833 tahun yang lalu Pak. Itu kalau Turki Konstantinopel baru 606 abad sekian Pak. Itu nanti kalau sesuai ramalan Nabi, Italia nanti jatuh tahun 2265. Ini kalau saya ngitung ramalan Nabi sesuai Nabi itu kalau jarak antara sabda Nabi dengan Turki itu sekitar 805 tahun Turki baru jatuh Pak, dibebaskan oleh Al-Fatih. Jadi Nabi bersabda oleh Abi Kubel itu tahun 5 Hijriah pada peristiwa perang Khandaq, baru terbukti ramalan Nabi itu 800 tahun setelah itu. Nah, kalau tahun 1453 sampai sekarang 2020, nah, berarti ditambah lagi nanti 2020 dikurangi 1453, nah, ditambah untuk menjumlahkan sekian 805 tahun, maka ketemunya sekitar 2265. Kalau nggak percaya nanti kita saksikan sama-sama. Kalau masih hidup, loh, soalnya memang betul nanti itu Turki jatuh, Italia jatuh nanti Pak, nggak usah khawatir. Pusat kapal dunia nanti bukan kita, mungkin anak kita atau cucu kita, mungkin cicit kita dan sebagainya. Nah, maka itulah Bapak sekalian, Nabi itu mengkader umatnya itu jauh ke depan Pak, bukan secara instan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan sirah kita yang saya ambil dari beberapa literatur sejarah ya, kitab sejarah, baik Rahiqul Maktum karangannya Syekh Syafiur Rahman itu, atau dari Muhammad Haikal, bisa juga dari karangannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu yang beberapa yang saya ambil, kemudian saya rangkum menjadi satu catatan ini, karena setiap satu insya Allah kita tetap sejarah yang terus berlanjut Pak. Itu runtut
beberapa tahapan dakwah Islamiyah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Di masa hidup Nabi, sejak bi'sah, jadi sejak bi'sah itu sejak diangkatnya Rasul menjadi Rasul hingga wafatnya, menempuh beberapa tahapan. Di antaranya ada periode Mekah dan periode Madinah. Mekah berjalan selama 13 tahun, itu hasilnya tidak sampai 13 Pak, digenapkan 13 tahun. Periode Madinah pun juga berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang baru saja wafat, beliau kelahiran Suriah, sama diantaranya Syekh Wahba Zuhaili, pakar fikih yang saya punya kitabnya itu namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu yang sampai berapa jilid itu saya punya kitab beliaunya itu sama Pak, dari Suriah. Itu masa mudanya ganteng Pak Wahba Zuhaili itu Pak. Itu. Menurut Said Ramadan Al-Buti itu mengalami 4 tahapan dakwah Nabi itu, mulai diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya beliau. Tahapan yang pertama itu secara sir, rahasia. Ini sudah kita ketahui, selama kurang lebih 3 tahun Pak. Nabi itu berdakwah selama kurang lebih 3 tahun secara sir Pak. Jadi ya sama lah Pak, kita kalau di daerah yang asing ya tidak mungkin kita langsung frontal, itu sir. Itu. Dakwah Nabi yang dilakukan secara rahasia untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik terhadap kemusyrikan dan paganisme. Agama paganisme itu menyembah api. Dakwah Nabi ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat atau kenal baik sebelumnya, semisal adalah istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid itu merupakan seorang istri yang kekayaannya itu Pak, wilayah Mekah itu 2/3 itu dimiliki oleh Khadijah Pak. Luar biasa ya. Jadi Khadijah itu menguasai 2/3 wilayah Mekah Pak. Dan ini istri Nabi yang paling dicintai Pak. Sampai-sampai Aisyah itu cemburu meskipun Khadijah sudah wafat. Itu sudah pernah saya sampaikan atau ini? Itu Pak. Saking cemburunya Pak, itu sampai terlontar Bapak Ibu sekalian kepada Fatimah Zahra. Itu. Kepada Fatimah Zahra. Guyonannya gini, Kanjeng Nabi itu ibumu nikah dengan Kanjeng Nabi statusnya janda. Itu. Diejek karena apa? Jandanya Pak. Itu. Nah sekarang nyari janda. Kalau dulu mboten. Itu Pak. Sampai-sampai Fatimah ini jengkel Pak. Setiap ketemu dengan Aisyah, ibumu janda rabi ambek Kanjeng Nabi, terus aku Aisyah perawan gitu loh. Matur Fatimah ini kepada ayahandanya Kanjeng Nabi. Nah Nabi itu cerdasnya di sini Pak, negur Aisyah itu tidak cara langsung, tetapi melalui anaknya Fatimah diajari Pak. Tidak apa-apa waranang Aisyah, tidak apa-apa ibuku janda oleh Joko, lah sampean perawan oleh Dudo. Nah itu itu caranya Pak Kanjeng Nabi ngajari Fatimah Pak, itu luar biasa. Ini cerdasnya Nabi itu seperti itu Pak, nabok nyilih tangan. Jadi gitu. Begitu pula Nabi kalau membuat hidangan apapun itu mesti dikirim kepada sanak kerabat atau teman karibnya Khadijah radhiyallahu anha. Ini luar biasa Pak. Jadi dari sekian istrinya Nabi yang perawan itu hanya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu kalau bapak mau sunnah Rasul, kalau mau nikah lagi jangan cari yang perawan, cari yang janda. Nah itu. Enggak, sunnah Rasul milih istri yang kedua
ketiga, keempat perawan KB gitu. Mestinya kalau sunnah Rasul, kalau menikah pertama kali milih janda Pak gitu. Iya, kalau sunnah Rasul loh jenengan gitu. Jenengan sunnah Rasul tapi milih ngapunten mriki wonten nikah pertama kali dengan janda. Perawan sedanten nggih. Kula tok, Pak. Saestu. Loh, kenapa? Hanya saya saja yang di sini berarti. Di majelis ilmu ini hanya saya kalau gitu. Iya, saya ini nikahi janda Pak saya ini. Nah, berarti saya kalau gitu yang sunnah Rasul nonton. Nah, ini Pak. Sunnah Rasul jangan dipilih yang enak-enaknya saja Pak nonton nggih. Sing gak enak gak gelem dipilih nonton itu. Nggih. Jadi gitu. Khadijah binti Khuwailid itu istri yang paling dicintai baginda Nabi di antara istri-istri yang lainnya, Pak. Yang kedua adalah misanannya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Abu Kufa'ah, Zaid bin Harisah mantan budak Nabi sekaligus anak angkat Kanjeng Nabi, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. Ketika orang-orang yang menganut Islam lebih dari 30, baik lelaki dan wanita, Rasulullah memilih rumah salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Makanya terkenal dengan namanya Baitul Arqam. Makanya harus ada di antara kita yang memang rumah kita itu dijadikan atau menjadi fasilitas untuk dakwah. Harus ada Pak, harus ada pengajian keliling Pak, itu dijadikan basis itu kegiatan aktivitas dakwah. Selain di masjid juga perlu yang namanya aktivitas dakwah itu, yaitu sebagai tempat pertemuan untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran. Dakwah tahapan ini menghasilkan sekitar 40 lelaki dan perempuan telah menganut Islam. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak, dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Dr. Said Ramadan Al-Buti itu beliau mengungkapkan kenapa awal-awal Islam itu yang menganut dari golongan bawah, fakir miskin, budak, orang yang tidak punya kedudukan di Quraisy dan lain sebagainya Pak. Itu diantaranya di dalam buku beliau Said Ramadan Al-Buti itu mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah Islam itu sebenarnya bertentangan dengan yang namanya sifat kekuasaan Pak, yang absolut Pak. Itu. Kalau yang dipilih itu orang-orang yang penggede-penggede Pak, itu susah Pak. Itu. Iya. Banyak macam keuntungan dan permintaan yang akan mereka minta. Di antaranya apa? Tawaran-tawaran Nabi untuk meninggalkan dakwah kan di antaranya apa? Mau minta harta akan kami serahkan harta kami. Mau minta istri yang cantik-cantik akan kami cari wanita-wanita yang paling cantik di antara suku Quraisy ini. Gitu. Nabi tidak mau, tetap dalam dakwahnya itu Pak. Itu di antaranya Said Ramadan Al-Buti. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan tanpa perang. Ini berlangsung sampai Nabi dan para sahabatnya itu hijrah Pak. Ini termaktub surah Asy-Syura ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir lan wehono peringatan asyiratakal aqrabin, yaitu marang keluargamu kang paling dekat. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat 214, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau seorang pengajar tafsir Universitas Islam Madinah, dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ini kitabnya saya bawa. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau yang saya pakai ini Zubdatut Tafsir Bihamis Mushafil Madinah Nabawiyah. Ini kalau yang saya bawa. Oke. Tapi intinya hampir sama. Ini hanya ringkasan Pak. Ini kitab Zubdatut Tafsir Bihamis Mushafil Madinah Nabawiyah.
Di sini disebutkan wa angdir ashiratakal aqrabin lamma nazalat ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtami'u fa'amal wa khas fa khadarhum wa antarhum. Jadi Nabi itu ketika turun ayat ini, Nabi itu apa? Mengundang seluruhnya Pak, orang-orang Quraisy dan dikumpulkan itu diantaranya. Nah, seraya apa? Mendakwahkan bahwa beliau seorang Rasul. Itu. Makanya ayat tabbat yada abi lahabi wa tabbat itu kan. Itu Abu Jahal menyatakan alihada jama'atana. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Makanya turunlah yang namanya surat Al-Lahab. Itu Al-Masad itu. Nah, ini beliau dakwah dengan cara terang-terangan tapi hanya dengan cara bil lisan saja. Itu enggak sampai ke peperangan. Kitab Zurul Tafsir min Fathil Qadir mengatakan, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, kerabat yang paling dekat, kemudian setelahnya yaitu Bani Hashim dan Muthalib, khususkanlah untuk memberi peringatan terhadap mereka. Ayat ini turun ketika Nabi menyuruh pada suku Quraisy, kemudian mereka berkumpul, kemudian dimulai menyuruh kepada kerabat terdekat terlebih dahulu, kemudian secara umum. Kemudian baru memberi peringatan kepada mereka, dimulai dari keluarga sampai Allah menurunkan ayat ke-215 yang berikutnya itu. Nah, ini tahapan yang kedua. Nah, sekarang kita lihat tahapan yang ketiga, Pak. Dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Ini sudah mulai, umat Islam mulai kuat, Pak. Makanya kita kalau dakwah masih awal-awal, ya memang kita harus menyesuaikan, Pak. Pernah saya sampaikan di beberapa tempat, itu di Blitar, Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Di Blitar itu saya pernah ke sana 2 kali, Pak. Di beberapa daerah Blitar itu yang namanya syiar itu sangat kurang sekali, Pak. Di daerah Blitar pelosok, Pak. Itu sampai masjid itu, ya mudah-mudahan beliau entah masih hidup atau sudah wafat, itu namanya Pak Pur itu. Itu di Abu Salam sudah sampaikan, beliau itu ngaji, Pak, seperti ini, Pak. Persis seperti saya gini, Pak. Mulai corong masjid di loudspeaker, Pak. Setelah kita ke sana tidak ada jamaahnya, Pak. Tidak ada jamaahnya, beliau hanya sendiri, Pak, ngaji. Oke. Kalau di pesantren mungkin namanya latihan muhadharah, Pak. Muhadharah dan munadharah itu. Itu tidak ada jamaahnya satu pun, tidak ada gitu, Pak. Hanya beliau sendiri. Untuk apa? Untuk syiar, Pak. Iya. Karena di sana banyak basis-basis Kristiani, rumah-rumah gereja, Pak. Rumah-rumah gereja. Belum pernah ke sana jenengan. Monggo ke sana jenengan kersane itu. Kalau hari Rabu itu untuk anak-anak. Itu, Pak. Pulang dari sana itu dari gereja dikasih baju, tas sekolah, pokoknya perlengkapan, Pak. Hari Kamis itu supaya tidak yasinan, kalau yang aliran yasinan ya, itu supaya tidak baca Al-Kahfi di gereja, Pak. Itu yang tua, Pak. Dijauhkan dari malam Jumat, Pak. Kamis Jumat malamnya, Pak. Itu membaca Al-Kahfi dan sebagainya. Dijauhkan. Diajak ke gereja, dicukupi, Pak. Nanti Sabtu Minggu itu yang remaja-remaja, Pak. Remaja-remaja nyanyi-nyanyi, makan-makan, pulang dibawakan kebutuhan dia. Jadi Rabu, Kamis, Sabtu Minggu, Pak. Nah, luar biasa nih. Itu sampai sudah seperti itu, Pak. Nah, dakwah secara terang-terangan ini berlangsung sampai tahun yang namanya Perjanjian Hudaybiyah. Surah Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina, diizinkan lilladzina, kepada orang-orang atau maring wong akeh itu iqataluna kang den perangi sapa alladzina bi annahum kelawan sedune wong akeh dzulimu kang gawe dolim sapa alladzina
wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sak temene Gusti Allah ing atase pertolongane wong akeh kuwi padha kuwasa. Jadi selama umat Islam itu tidak diperangi, selama umat Islam itu tidak didolimi, itu Nabi itu mengibaratkan umat Islam itu seperti lebah. Itu Pak. Lebah itu kalau makan akalat thayyibah, kalau dia makan yang baik. Kalau dia hinggap di dahan ranting tidak pernah rusak, patah dan lain sebagainya. Tapi lebah itu digarai Pak, nah, dia akan menyiapkan untuknya. Begitu pula umat Islam Pak. Umat Islam mestinya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai umat Islam ini bersifat pasif di dalam kegiatan dakwahnya Pak. Itu. Nah, ini mudah-mudahan tidak viral ini kalau ini. Jadi selama kita tidak diperangi, selama kita tidak didolimi Pak, maka kita tidak boleh mengorbankan perang pada mereka. Nah, saya mengutip juga di dalam tafsir ini ayat 39-40 surah Al-Hajj surat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi diizinkan bagi mereka untuk berperang, ya, disebabkan mereka apa? Didolimi. Kanu musyriku Makkah yudanu ashabi Rasulullah sallam bi al-santahum wa aitihim fayaskuna dzalika ila Rasulillah sallam fayaqulu lahum isbiru fa inni lam umiru bil qital hatta hajaru fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayah bil Madinah. Adalah orang-orang musyrik Mekah yang mendolimi para sahabat Nabi, kemudian baik dengan lisan mereka ataupun dengan tangan-tangan mereka. Fayashkuna dzalika ila Rasulillah. Maka para sahabat Nabi ini apa? Matur Pak, mengeluh kepada baginda Nabi. Maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya, isbiru, sabarlah. Isbiru, masih di Mekah Pak ini, belum di Madinah. Jadi umat Islam itu di Mekah itu belum berani mengobarkan perang Pak. Isbiru, sabar. Itu. Fa inni lam umaru bil qital. Sesungguhnya saya belum diperintah oleh Allah untuk berperang Pak. Itu. Hatta hajaro, sampai Nabi itu berhijrah. Jadi dimulai perang itu ketika Nabi sudah berhijrah di Madinah. Selama di Mekah belum ada yang namanya perang. Jadi selama di Mekah belum perang sama sekali. Hatta hajaro fa'anzalallah, maka Allah menurunkan, ya, fa'anzalallah subhanahu hadhil ayah bil Madinah. Kemudian Allah menurunkan ayat 39 surah Al-Hajj ini di Madinah. Ayat ini ayat Madaniyah. Ini Pak. Meskipun peristiwanya ini di Mekah. Itu. Jadi perbedaan pendapat di antara para mufassir. Kalau Sulaiman Al-Ashqar menyatakan ayat ini ayat Madaniyah. Itu. Jadi belum berani Rasulullah SAW untuk mengibarkan perang Pak, karena belum diperintah oleh Allah. Itu. Sampai turunnya ayat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu pula dalam sejarah kita Pak. Sejarah kita itu kalau kita tidak diperangi, maka kita pun tidak boleh berperang. Andai kata perang pun Pak, itu ada yang namanya fikih perang Pak. Fikih jihad itu ada. Yang sekarang ini hukum perang itu diadopsi Pak, diadopsi dalam hukum perang internasional Pak.
diadopsi. Jadi di dalam hukum internasional itu ada namanya hukum perang, Pak. Kombatan itu boleh dibunuh, Pak. Tapi kalau non kombatan itu di dalam hukum internasional, dalam hal ini hukum perang internasional, itu tidak boleh dibunuh. Non kombatan itu sipil, Pak. Orang sipil itu tidak boleh dibunuh. Anak-anak itu tidak boleh dibunuh. Perempuan itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh merusak gereja-gereja mereka, tempat ibadah mereka, tidak boleh memotong pohon dan lain sebagainya, Pak. Itu adab di dalam perang, Pak. Jadi tidak serta merta kita mengibarkan perang, Pak. Tidak serta merta, Pak. Jadi para sahabat Ali pun itu ketika perang hendak membunuh dalam keadaan marah, beliau pun tidak akan membunuh, Pak. Karena apa? Beliau dalam keadaan emosional, Pak. Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad, pamannya Hamzah, ketika dibunuh, sinten Pak yang bunuh Hamzah itu, Pak? Wahsy. Setelah beliau terbunuh, kemudian jantungnya itu dibelah oleh Hindun, Nabi pun tidak dendam, Pak. Dalam sejarah Hindun itu masuk Islam, Pak, menjadi seorang wanita muslimah yang taat dan ahli syair, Pak. Ketika umat Islam berperang pada periodenya Hindun itu membawa apa? Kayak penerbang, semua penerbang dengan penerbang itu, Pak. Penerbang, bukan pilot, Pak. Itu membawa apa namanya ini? Alat-alat untuk terbangan. Nah, itu sambil bernyanyi, Pak, untuk menyemangati umat Islam ketika berperang, Pak. Itu Hindun, Pak. Sebelum dia masuk Islam itu pun sama, memberi semangat, Pak. Ketika ada yang lari dalam perang, Hindun itu marah-marah, Pak, dikejar itu, Pak, suruh balik lagi, Pak. Itu Hindun, Pak. Baik dia sebelum masuk Islam sampai dia setelah masuk Islam pun sama, Pak. Itu Nabi itu tidak dendam, Pak. Dalam peristiwa Hujjatul Wada, ketika Nabi itu berkhutbah, Hindun itu sungkan dengan Kanjeng Nabi. Beliau bertanya pun seraya menutup wajahnya, Pak. Nabi kenal dengan suaranya dan tidak dendam, Pak. Nabi itu luar biasa, Pak. Itu yang diajarkan adab di dalam perang, Pak. Siapa, Pak, yang tidak marah ketika saudara kita itu dibunuh, dibelah, diambil jantungnya, kemudian dimakan, Pak. Kupingnya dipotong dulu, disiksa dan sebagainya, Pak. Ya persis, Pak, seperti umat Islam, Pak. Dalam sejarah 48, dalam sejarah 60, 65 dan sebagainya. Di Kresek itu saya sudah 2 kali, Bapak Ibu sekalian. Di Madiun itu saya sudah 2 kali, Pak. Di monumen apa namanya, di kaki Gunung Wilis nih kan, di Madiun itu, di Kresek itu, di kaki Gunung Wilis itu ada monumen yang paling tinggi, Pak. Itu muso, Pak. Muso dibuat monumen, membawa apa namanya, pedang, kemudian ada sosok seorang kiai, itu Kiai Haji Husein, Pak, yang mau dipenggal, dieksekusi itu, Pak. Itu saya 2 kali, Pak, di monumen peristiwa pengkhianatan yang pertama komunis itu, Pak. Merempet sampai ke Magetan, ada apa, Sochietologi itu bekasnya, itu ya, tempat pembantaian massal di sana pun juga ada. Lanjut lagi sampai ke Ngawi, lanjut sampai ke Jawa Tengah. Pak D saya yang di Madiun, Allahyarham, sudah meninggal dunia beliau, itu juga dulu kesaksian beliau pun ikut gorok, Pak. Ya, ikut gorok. Di antaranya Gontor pun juga jadi korban. Makanya di Gontor itu ada namanya rumah pendopo, Pak. Rumah apa, wasiat apa yang di situ. Disitulah tempatnya, Pak, dulu.
Nah, di antaranya Imam Zarkasi bersama kakaknya keluar dari Gontor menuju arah ke Trenggalek. Nah, itu kalau saya baca di ayat-ayat yang disembelih itu, dalam perjalanannya itu menuju ke Trenggalek, ketahuan Pak, ketahuan oleh orang-orang PKI, dibawa balik, sempat ditahan di Madiun, dibebaskan oleh Allahyarham putranya Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim beserta Sayyid Masumi, yaitu Hizbullah Pak. Itu. Jadi ada di antara santri-santrinya ini yang mengaku bahwasanya beliaulah yang bernama Imam Zarkasi Pak. Dulu tidak ada foto WA Pak. Oh ini yang namanya ini si A, ini pakai foto ini, tidak ada dulu Pak gitu. Zaman dulu belum kayak kita. Kita kan kadang-kadang kan sampai selfie gitu kan, pasang di status kan gitu. Dulu nggak itu. Dicari mana pimpinan Gontor yang namanya Zarkasi. Gitu. Kalau nggak salah namanya Husain Pak, itu santri seniornya Pak. Kalau nggak salah itu namanya Husain Pak. Beliau yang mengatakan saya yang namanya Zarkasi Pak. Demi untuk melindungi sinten kiainya Pak. Luar biasa Pak. Seorang santri berani berkorban untuk kiainya Pak. Jenengan siap berkorban untuk ulamanya Pak, kan nonton nggih. Nah, untuk ulamanya Pak gitu. Kan sudah terjadi beberapa tokoh-tokoh kita, baik yang sudah meninggal dunia, baik dianiaya gitu kan. Ya kita susah sih Pak hidup di negara seperti ini gitu nggih. Kalau emang karena hukum itu sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya Pak gitu. Ada yang sudah ditusuk, ternyata prosesnya pun ya sampai sekarang ya wallahu a'lam bishawab, tenggelam, meskipun beliau sendiri tidak ada dendam dan tapi ini kan warning bagi kita. Kalau umat Islam tidak diserang ya tidak boleh menyerang, tapi kalau umat Islam menyerang ya kita lakukan dengan cara-cara yang sah dan konstitusional Pak. Kalau di negara kita Pak, tidak boleh langsung agresi atau invasi Pak, menyerang tidak boleh. Semuanya perlu itu. Dr. Muhammad Sulaiman Asy'ar menyatakan orang-orang mukmin yang diperangi orang-orang musyrik telah diizinkan memerangi mereka, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya baik secara lisan maupun perbuatan oleh orang-orang kafir, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka dengan menghilangkan siksaan orang-orang kafir. Jadi diizinkan. Itu kondisi real ya, sejak zaman dahulu sampai zaman yang akan datang Pak. Makanya ayatnya itu adalah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina kholau yang telah lewat Pak, min qablikum, saking sadurunge sira kabeh sebelum kamu. Masat, dari kata massa itu ngenani Pak. Masat humul baksa, menimpa kepada mereka apa? Baksa, ujian yang luar biasa. Itu. Sampai kegoncangan itu, kalau dalam dunia militer itu pendidikan pasukan khusus itu diuji sampai batas manusia yang paling rendah Pak. Itu Pak. Makanya di dalam dunia militer itu ada namanya pasukan khusus Pak, itu disiksa sampai batas kemanusiaan yang paling rendah Pak. Tujuannya itu apa? Tujuannya ketika pasukan ini tertangkap oleh musuh, itu dia tidak akan membocorkan rahasia negara Pak. Ini sudah dilakukan Pak oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Sebut saja sinten? Bilal bin Rabah, disiksa berhari-hari. Jenengan mohon nak siang-siang mangkep binjing mohon Pak, binjing. Nggak usah kelambian Pak. Jangan laya-laya tenan embung sing aspal Pak. Jam 2 jam 1 mentor-mentor ngoten. Mboten usah kelambian Pak, wis. Sampeyan tilem ten aspal ngono Pak. 10 menit 15 menit ngoten mawon ngoten niku. Apalagi zaman dahulu. Sampai betul-betul pasrah Pak, saya menyatakan mata Nasrullah.
hatta yaqular rasul walladzina ma'ahu, sampai rasul itu bersama para sahabatnya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu kapan? Allah hanya jawab simple Pak, alah iling-iling, inna nasrullah sak temne pitulungane Gusti Allah iku qoribun, ide. Allah yang jawab ide sih, tak ide gitu. Padahal ini sudah luar biasa Pak, ide gitu. Nah itu tujuannya Pak. Makanya ini pentingnya mengatakan agama Allah itu wajib dibela Pak. Kalau ada orang mengatakan nggak wajib Allah itu dibela, Allah itu kuasa atas segala sesuatu, salah Pak. Saya sering kali mengulang-ulang, agama Allah itu wajib dibela, Al-Quran, Rasul itu wajib dibela. Sejak zaman dahulu sudah ada pembelanya. Contohnya kaumnya Nabi Isa yang disabadikan dalam Al-Quran surah As-Saff, yaitu orang-orang Hawari, orang-orang Hawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu itu penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Nabi Isa menyatakan kepada sinten Hawari, qalal hawariyun, maka berkatalah orang-orang Hawariyun, nahnu ansarullah, kami ini semua adalah penolong agama Allah. Jadi untuk membuktikan Pak, betul-betul membuktikan Pak. Kalau betul-betul kita itu apa? Ketika diperangi, kita itu betul-betul membela agama Allah. Nah, memang harus siap Pak, termasuk saya Pak, termasuk saya. So perlu Pak, ngan kula omah kula kayak silang ini, oh satu speaking ini, dicing waduh. Tapi beliau kula tengah-tengah sawah Pak, karena tonggone sisan, waduh. Arep bengok-bengok sapa sing nulungi? Ya siap perang lah ngoten. Nah, jadi itu. Jadi bagaimanapun ya inilah memang harus siap kita ini umat ini dalam keadaan, tapi tidak boleh langsung Pak, harus menunggu sinten orang-orang yang ahli Pak, para ulama kita, dan nggak boleh kita gegabah main sendiri Pak. Itu semuanya ada aturan mainnya, karena saat ini kita ini umat ini yang gampang diombang-ambingkan Pak, itu gampang dipecah belah Pak. Nah, jadi kita harus bermain cantik, jangan tidak mudah terprovokasi ya, oleh macam-macam peristiwa dan lain sebagainya Pak. Itu. Karena sekali lagi umat ini masih belum memperoleh kekuasaan belum dipegang oleh umat ini Pak. Saatnya kita ini masih apa? Bersifat apa Pak? Bertahan Pak, kita itu masih bersifat bertahan. Andai kata pun berkuasa Pak, tidak boleh dendam Pak, kita itu tidak boleh dendam. Salahuddin Al-Ayyubi pun pembebasan Palestina tidak dendam Pak kepada pimpinan salibis Pak, meskipun mereka sudah membantai umat Islam itu. Meskipun sudah membantai ribuan umat Islam itu. Ketika umat Islam sudah membebaskan Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi tetap menjaga sebagaimana wasiat dari Umar bin Khattab itu. Turki sama. Bahkan peristiwa Madiun tahun 26 juga pun sama Pak. Tahun 26, setelah itu tahun belum Pak, ada lagi sebetulnya yang terlupakan. Dari tahun 1926 ada peristiwa Pak, di sini yang hilang. Tahun 1946 Sumatera Pak, orang-orang Melayu di sana sumurnya besar Pak, tempat dibunuhnya umat Islam di sana. Tahun 46 Pak, 26, 46, 48, dan yang paling terkenal adalah peristiwa tahun 65 itu. Sebelum September itu, kalau dalam sejarahnya itu terjadi dulu Pak, di bulan Januari kalau salah, itu pelajar Islam Indonesia di Kandangan, Kediri. Itu kan di filmnya ada Pak, yang pertama kali itu muncul itu Pak. Itu PII, pelajar Islam Indonesia Pak. Itu yang dianggap masih ada hubungan dengan Masyumi, meskipun secara tidak ada hubungannya Pak, tapi dianggap ada hubungannya dari Masyumi itu.
Jadi tahun 26, 46, 48, 65. Itu ini ya tetap namanya, kalau Kiai Sahal kemarin tidak ada yang namanya neo-komunis gitu. Komunis ya komunis, tidak ada neo-komunis. Beliau mengutip Al-Quran surah Al-Baqarah, sawa'un alaihim a'angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Orang komunis, orang ateis itu ya dari dulu ya sama Pak gitu loh. Tidak ada yang namanya neo-komunis, neo-ateis dan lain sebagainya, ya sama Pak gitu. Hanya caranya yang berbeda gitu loh. Hanya caranya yang berbeda gitu. Kalau namanya tetap sama. Kalau Kiai Sahal mengutip sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun gitu. Makanya saya pernah punya buku namanya Al-Khiwar ma'a Sodiqi Mulhid, diskusi dengan temanku yang ateis, Dr. Mustafa Mahmud gitu. Bagaimana beliau itu dialog sangat cerdas ketika dengan seorang ateis yang menyatakan Tuhan itu tidak ada, siksa kubur itu tidak ada, kebangkitan itu tidak ada. Itu. Apa jawaban beliau? Dr. Mustafa Mahmud ini cendekiawan Muslim dari Mesir Pak. Beliau mengatakan, bagi kami orang Islam, kalau keyakinan orang ateis itu benar, Tuhan tidak ada, siksa kubur tidak ada, hari kebangkitan tidak ada, umat Islam nggak rugi. Sebab apa? Kami ini diajarkan oleh baginda Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus, engkau diutus kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Kami berbuat kebaikan, tidak ada masalah kami. Andai kata orang komunis betul ya, andai kata orang ateis betul. Tetapi, nah, kata beliau gitu dalam kitabnya, tetapi jika keyakinan kami yang benar, umat Islam benar, Tuhan itu ada, siksa kubur itu ada, hari kebangkitan itu ada, bagaimana dengan Anda yang menganut paham ateis? Nah, itu. Diam Pak beliau. Itu terekam dalam buku beliau Al-Khiwar ma'a Sodiqi Mulhid, diskusi dialog dengan temanku yang berpaham ateis. Saya dulu punya bukunya tahun 97 Pak, hilang saya bukunya. Yang keempat adalah dakwah secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah atau menghalangi orang masuk Islam setelah masa dakwah dan pemberitahuan dari kaum musyrik, anti agama atau penyembah berhala. Pada tahapan inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemapanannya. Sampai beliau meninggal ditutup dengan wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ini semuanya dakwah Nabi, ini semuanya dilanjutkan oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan yang kedua sinten? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Utsman bin Affan sampai periodenya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu apa? Mengalami perpecahan di tubuh umat Islam. Meskipun sejak zaman Utsman juga sudah ada, tapi tidak separah periodenya zaman Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Abu Bakar memerangi nabi palsu, gitu kan? Itu. Umar bin Khattab pun juga sama itu. Nah, terus Pak itu. Nah, makanya inilah dakwah Nabi ini dilanjutkan oleh umat-umat setelahnya sampai akhir nanti, hari akhir nanti Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya bagaimana fase-fase dakwah ini kita ketahui. Sampai-sampai Allah yarham Dr. Muhammad Nafsir mengarang kitab yang namanya Fiqhud Dakwah. Nah, saya punya bukunya dua Pak, edisi yang lama sama yang dicetak ulang kembali yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah. Itu bagaimana kita tidak bisa dakwah langsung Pak. Gitu. Tokoh-tokoh Muhammadiyah pun juga sama Pak. Yang paling dikenal adalah diantaranya Kiai Haji Fakhruddin
memuhammadiyahkan NU di kandangnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ceritanya kan ngoten, dijak ketika berpuasa Ramadan, bulan puasa, Kiai Haji Al-Fakhruddin berkunjung diundang oleh Gus Dur di Pondok Tebu Ireng, diminta untuk mengimami sholat tarawih. Sholat tarawih ala Muhammadiyah atau ala NU. Dijawab oleh Tebu Ireng ala NU. Ya sudah, karena lama Pak gitu. Baru 2 rakaat 4 rakaat ala Muhammadiyah saja karena 11 rakaat. Setelah selesai Gus Dur mengatakan sambil terkekeh-kekeh, baru pertama ini orang Muhammadiyah memuhammadiyahkan orang NU di kandangnya NU. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya kita memahami apa dakwah itu. Marilah kajian kita malam ini kita akhiri karena sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.